Pernah kepikiran nggak kenapa sih jembatan itu nggak ambruk ya pas dilewatin puluhan mobil? Atau kenapa pegas kalau kita tekan bisa balik lagi ke bentuk semula? Nah, jawabannya itu ada di semacam energi tersembunyi yang disimpan di dalam material itu sendiri. Hari ini, kita bakar kupas tuntas rahasia di balik energi regangan. Oke, kita mulai dari hal yang simpel aja deh, yang kita semua pasti pernah lakuin. Neken pegas. Anda kan ngeluarin tenaga tuh, berarti Anda melakukan kerja. Tapi pernah mikir nggak energi yang Anda keluarin itu perginya kemana? Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam logamnya itu? Ternyata, energi yang kayaknya hilang tadi tuh sama sekali nggak hilang loh. Para insinyur punya sebutan khusus buat ini, energi regangan. Dan percaya deh, konsep ini tuh ada di balik hampir semua benda yang kita bangun di sekitar kita. Gampangnya gini, bayangin aja ini tuh kayak baterai fisik yang bisa diisi ulang. Jadi pas Anda meregangkan, menekan, atau membengkokkan sesuatu, Anda itu sebenarnya lagi nge-charge material itu dengan energi potensial. Energi yang ya siap dilepaskan lagi nanti. Tapi nih, sebelum kita ngomongin cerita dari dalam material, kita harus mulai dari luar dulu. Kita perlu paham dulu apa sih yang disebut kerja dalam dunia fisika. Coba bayangin Anda lagi narik batang logam. Nah, gaya yang Anda kasih terus dikalikan sama seberapa jauh batang itu melar. Ya, itulah kerja yang Anda lakukan. Simpel kan? Ini persis kayak karet gelang. Makin kencang Anda tarik, makin kuat juga kan perlawanannya. Hubungannya lurus aja. Makin melar, ya makin butuh banyak gaya. Nah, ini nih bagian pentingnya. Semua kerja yang Anda lakuin, semua energi yang Anda masukin, itu bisa dihitung loh pakai rumus simpel ini. Intinya, ini cara cepat buat ngukur total energi yang udah Anda pakai buat bikin benda itu melar. Oke, jadi kita udah berhasil nih masukin energi ke dalam material. Pertanyaan berikutnya, terus energi itu kemana? Nah, disinilah cerita dari dalam material dimulai. Ingat kan analogi baterai tadi? Nah, inilah yang sebenarnya terjadi. Setiap joule energi dari luar yang Anda berikan, itu diubah jadi energi regangan internal. Energi ini disimpan di antara ikatan atom-atom di dalam material itu sendiri, nunggu waktu yang pas buat dilepaskan. Energi ini bisa disimpan lewat dua cara utama. Gini deh bayanginnya, Anda bisa narik atau nekan benda lurus-lurus aja, kayak lagi narik tali. Atau Anda bisa menggesernya, kayak pas Anda lagi gunting kertas. Dua-duanya sama-sama nyimpan energi, cuma caranya aja yang beda. Tentu aja, seorang insinyur kan nggak bisa main tebak-tebakan. Mereka butuh cara pasti buat ngitung, oke, berapa banyak energi sih yang bisa ditahan sama komponen ini sebelum bengkok atau patah? Nah, buat itulah mereka punya beberapa rumus andalan. Yuk kita lihat dua skenario yang paling sering terjadi. Yang pertama, tarikan atau dorongan lurus, ini istilah teknisnya beban aksial. Dan yang kedua, sesuatu yang kita semua udah akrab banget, pembengkokan. Eits, jangan panik dulu lihat rumusnya. Kita bedah bareng-bareng ya. N itu gaya yang dikasih, L itu panjang bendanya, A itu luas penampangnya, dan E itu soal seberapa kaku materialnya. Rumus ini tuh kayak resep rahasia para insinyur yang ngasih tahu gimana cara ngerancang komponen biar bisa nyerap energi kayak spons. Dan disinilah hal yang menarik, yang mungkin agak berlawanan sama logika kita. Menurut rumus tadi, kalau kita mau nyimpen energi yang lebih banyak, kita justru butuh sesuatu yang lebih panjang, lebih tipis, dan lebih fleksibel. Aneh kan? Bukan yang lebih tebal dan kaku. Nah, ingat-ingat poin ini ya, karena ini bakal jadi kunci buat pembahasan selanjutnya. Oke, teorinya cukup dulu deh. Sekarang ayo kita lihat gimana semua ini berlaku di dunia nyata. Saya punya contoh yang mungkin bakal bikin Anda kaget. Pertarungan antara dua baut. Oke, ini dia tantangannya. Di depan kita ada dua baut baja. Dua-duanya kuat banget. Tugas Anda simpel. Pilih mana yang paling bagus buat nahan goncangan atau benturan tiba-tiba. Hati-hati, pilihan Anda ini bisa jadi penentu antara aman dan bencana. Kalau kita lihat sekilas, baut A yang lebih gendut ini kelihatannya lebih kokoh, lebih kuat, ya kan? Tapi seperti yang bakal kita buktikan, penampilan itu bisa banget menipu, apalagi kalau urusannya soal nyerap energi. Satu hal penting yang perlu dicatat, kekuatan sebuah baut itu ditentuin sama titik paling lemahnya, yaitu bagian ulirnya. Nah, di kasus ini, dua baut ini punya kekuatan yang sama persis di bagian ulirnya. Jadi kalau ngomongin kekuatan statis alias ditarik pelan-pelan, mereka itu identik. Sekarang kita masukin nih angka-angka dari baut A ke rumus energi kita tadi. Hasilnya,
Baut yang kelihatannya kokoh ini ternyata cuma bisa nyerap energi sebesar 2,26 joule. Tapi coba kita lihat baut B. Baut yang lebih langsing ini, wow, ternyata bisa menyerap 3,21 joule, jauh lebih banyak. Itu artinya kapasitas penyerapan energinya 42% lebih besar loh untuk baut yang kelihatannya justru lebih lemah. Tapi kok bisa? Jawabannya aneh tapi nyata. Ada di rumus kita tadi. Karena baut B itu lebih ramping di sepanjang badannya, artinya lebih banyak bagian dari baut itu yang bisa ikut meregang. Jadi, seluruh batangnya itu ikut kerja buat nyimpan energi. Nggak cuma numpuk semua tekanan di bagian ulirnya doang. Jadi pelajaran paling pentingnya tuh ini. Buat nyerap energi benturan, kita tuh nggak mau ada satu titik lemah yang nanggung semua beban sendirian. Justru, dengan bikin seluruh bagian bautnya lebih fleksibel, kita bisa nyebarin energinya ke seluruh panjang baut. Dan ini yang bikin dia secara keseluruhan jadi jauh lebih tangguh. Dan prinsip yang nggak kelihatan ini sebenarnya ada di mana-mana. Mulai dari gedung pencakar langit yang sengaja dirancang bisa bergoyang pas gempa, sampai ke suspensi di mobil Anda. Ini jadi bukti nyata kalau di dunia rekayasa, kadang-kadang untuk jadi lebih kuat, kita justru harus bisa lebih fleksibel.